hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Itu dikasih waktu 14 hari. Nggak mungkin. Ya udah lewat lah ya. Nanti kalau di bypass semua hukum acaranya, nanti dipermasalahkan. Nanti jadi kasus baru. Jadi hal baru. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Mengakhiri kisruh putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU /21/2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menjatuhkan sanksi memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dari jabatannya. Anwar Usman dinilai terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim MK terkait dengan putusannya yang menyatakan warga Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres atau cawapres, asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Tak berhenti di situ, 9 hakim MK juga mendapat sanksi teguran atau lisan karena terbukti tidak mampu menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Menurut MKMK, seharusnya para hakim MK dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Dengan putusan ini, Anwar Usman dilarang terlibat dalam sengketa pemilu termasuk Pilpres. Pasca putusan MKMK, Anwar Usman membantah semua tuduhan MKMK pada dirinya. Dalam penanganan perkara nomor 90/PUU /21/2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi meminta masyarakat menghormati putusan MKMK karena dalam prosesnya nanti pasca Pilpres akan banyak tantangan hukum terkait hasil pemungutan suara. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi tidak boleh tercoreng. Kami berharap mudah-mudahan putusan MKMK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga, untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dalam menghadapi persisian hasil pemilu yang akan datang yang pasti akan terjadi. Setiap agenda 5 tahunan pasti persisian hasil pemilu itu masalah yang sangat krusial yang harus diputuskan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga semua para mantan hakim konstitusi
sangat mengharapkan semua pihak dapat menghormati putusan yang tadi telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Erlangga Muhammad Syaiful Aris mengatakan, lazimnya seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara bersandar pada aspek integritas dan aspek imparsialitas. Dalam memberikan keputusan, seorang hakim itu pada lazimnya dia harus berpegang pada dua aspek penting. Satu adalah aspek integritas. Jadi memang integriti dalam memutuskan itu harus dilihat secara betul. Yang kemudian yang kedua, aspek imparsialitas. Jadi ketika memutus suatu perkara, hakim termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, dia harus berpegang pada aturan hukum yang sudah ada. Jadi prinsip netralitas, ketidakberpihakan pada aspek sepenuhnya pada berpegang pada aturan yang sudah diatur, termasuk di dalam konstitusi itu harus dipegang teguh. Hakim Soehartoyo terpilih sebagai Ketua Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Anwar Usman dalam rapat tertutup di Gedung MK 9 November 2023. Meski begitu, putusan kontroversial tentang batasan usia tetaplah berlaku inkrah. Kewenangan MK terbatas pada penilaian terhadap norma para hakim, bukan pada hasil putusannya. Anggota MK Wahidudin Adams mengatakan kewenangan MK mencakup semua upaya dalam menjaga keluhuran dan martabat MK, tetapi tidak berwenang untuk menilai hukum, apalagi keabsahan putusan MK. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan mengangkat kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan putusan ini, posisi Cawapres Gibran yang disebut-sebut bakal terimplikasi pasca putusan MK juga tampaknya bergeming. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyebut putusan MK tidak akan memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wapres Prabowo Subianto. Dan kalau seandainya nanti misalnya tiba-tiba MK senang sekali, katanya besok itu kan sudah ada sidang lagi. Kan baru pemeriksaan pendahuluan. Setelah pemeriksaan pendahuluan, itu pemeriksaan untuk perbaikan permohonan. Itu dikasih waktu 14 hari. Ya nggak mungkin. Ya udah lewat lah ya. Tapi kalau di bypass semua hukum acaranya, nanti dipermasalahkan. Nanti jadi kasus baru. Jadi hal baru lagi. Usai disetujui Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, pertanggal 8 November kemarin, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari resmi menaikkan revisi Peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan Pilpres melalui PKPU nomor 23 tahun 2023. Artinya, pemilihan presiden yang sedianya akan berlangsung kurang dari 100 hari ke depan tetap akan memasang 3 bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Kontestasi 14 Februari 2024 mendatang memang akan menentukan kemenangan bagi para pasangan capres-cawapres. Namun dalam prosesnya, kontestasi ini sejatinya tidak boleh mencederai demokrasi yang selalu dielu-elukan, apapun alasannya.